kalian siapa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, benar sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 4 khulafaur rasyidin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata beliau itu memiliki banyak sekali sifat-sifat terpuji yang dapat kita contoh. Nah, apa aja sih sifat-sifat beliau itu? Yuk kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar nih? Pastinya baik dong. Kembali lagi bersama saya Lisfiani Barus. Panggil aja Ani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran tentang akidah dan akhlak yang bertemakan keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya kalian penasaran dong, apa aja sih sifat-sifat dari beliau yang dapat kita contoh? Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk apa sih kita mempelajari tentang keteladanan beliau? Yap, benar sekali. Tentunya agar kita ini dapat mencontoh, meniru sifat beliau yang baik dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman sekalian, kalian tentunya tahu dong meneladani itu apa? Meneladani itu adalah mencontoh, meniru. Nah, di sini kita akan mempelajari sifat beliau yang baik dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, yang pertama kita pelajari di sini sebelumnya adalah tentang biografi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau itu lahir pada tahun 581 Masehi. Ayah beliau bernama Khattab bin Nufail dan ibu beliau bernama Katamah bin Hashim. Tahu nggak sih pada umur berapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam? Yap, benar sekali kawan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam pada usia ke-27 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 608 Masehi loh. Nah, masa pemerintahan Umar bin Khattab itu disebut dengan Futuhut Islamiyah. Umar bin Khattab meninggal pada 1 Muharram 232 Hijriah. Beliau dibunuh oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau menjadi khalifah dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Dan tentunya dalam perjuangan beliau itu selama 10 tahun pada masa pemerintahannya, beliau memberikan banyak sekali ide. Oke teman-teman sekalian, setelah tadi kita mengetahui biografi beliau, selanjutnya kita juga perlu mengetahui tentang julukan beliau. Beliau itu memiliki banyak sekali julukan, dan di sini saya hanya akan memaparkan 4 julukan yang cukup terkenal kepada beliau. Yang pertama itu adalah Abu Faiz, yaitu orang yang memiliki kecerdasan. Beliau adalah orang yang cerdas dan sangat pintar pada masanya. Yang kedua adalah Abu Hafs, yaitu orang yang teguh dalam pendirian. Beliau itu memiliki keteguhan yang sangat kuat dalam pendiriannya. Pendiriannya itu tidak mudah digoyahkan. Ketiga adalah Singa Gurun Pasir. Beliau mendapatkan julukan Singa Gurun Pasir ini karena beliau adalah orang yang pantang menyerah saat melakukan perang. Yang keempat adalah Al-Faruq, yaitu pembeda. Beliau adalah seorang pembeda yang baik. Beliau dapat membedakan yang batil dan yang hak dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perjuangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau masuk Islam. Kira-kira apa aja sih perjuangan beliau itu? Apakah di antara kalian ada yang tahu? Oke, langsung aja ya. Yang pertama, setelah beliau itu masuk Islam, beliau berani mengumumkan keislamannya di hadapan kaum Quraisy. Berani banget ya beliau. Kemudian yang kedua,
beliau itu mengajak Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, karena beliau yakin bahwa dakwah secara terang-terangan akan lebih banyak orang yang masuk Islam dengan cepat. Yang ketiga, beliau setelah masuk Islam bahkan mendatangi tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Karena dengan tokoh-tokoh Quraisy itu masuk Islam, beliau yakin bahwa Islam itu akan semakin dikenal oleh orang, semakin banyak orang yang mengikutinya. Yang keempat, yaitu beliau itu tentunya dan sangat pasti mencurahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan Islam, untuk menemani Rasulullah SAW dalam memperjuangkan dan menyebarkan Islam ke penjuru negeri. Dan perjuangan-perjuangan itu adalah perjuangan yang tentunya harus dibarengi dengan takwa. Oke teman-teman, pelajaran kita selanjutnya adalah tentang sifat-sifat beliau yang memang sangat pantas untuk kita teladani. Apa aja sih sifat-sifat beliau itu? Oke, langsung aja ya. Yang pertama, beliau adalah orang yang sangat jujur dan amanah. Tentunya sudah terlihat dari semua hal yang beliau lakukan selama ini. Yang kedua, beliau itu adalah orang yang rendah hati. Beliau tidak menjadi sombong setelah dia menjadi khalifah. Yang ketiga, beliau itu adalah sosok yang berani dan rela berkorban demi rakyat-rakyatnya. Rela berkorban demi kemajuan Islam dan rela berkorban demi banyak hal. Yang keempat, beliau itu adalah sesosok yang berjiwa besar. Beliau itu menghargai orang lain, menghormati orang lain, tidak serta-merta merendahkan mereka, walaupun beliau itu sudah menjadi khalifah. Dan yang kelima, beliau itu adalah sosok yang tegas dalam menentukan hak dan yang batil. Beliau membedakan mana yang memang benar dan mana yang memang salah dengan baik, sesuai dengan apa yang beliau ketahui selama ini, tidak langsung mengada-ngada. Dan tentunya selain sifat-sifat yang tadi itu, beliau pasti memiliki banyak sifat yang memang patut untuk kita contoh, patut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau tidak hanya jujur, tidak hanya disiplin, tidak hanya amanah, tapi banyak hal yang dapat kita ambil, dapat kita aplikasikan. Dan itu adalah sifat-sifat yang istimewa tentunya. Nah, untuk teman-teman semuanya, dari sifat-sifat beliau itu tidak ada satupun sifat yang tidak baik begitu. Semuanya sifat beliau itu adalah sifat-sifat yang baik yang memang harus kita contoh begitu. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah tentang kisah keteladanan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang diharapkan dari kisah ini kita dapat mengambil sifat-sifat yang baik dari beliau. Seorang ibu yang memasak batu untuk anak-anaknya yang sedang kelaparan. Nah, teman-teman pasti tidak asing kan dengan kisah ini? Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk video berikut ini. Aku heran padamu, Umar. Kenapa engkau mengorbankan waktu istirahatmu hanya untuk berkeliling desa? Padahal tugas ini bisa dilakukan oleh anak buahmu sendiri, kan? Dan engkau tinggal menerima laporannya saja. Kau tidak salah, Aslam. Tapi aku ingin melihat langsung kondisi rakyatku, sekaligus memastikan bahwa laporan yang kuterima itu benar. Subhanallah. Semoga Allah merahmatimu selalu, wahai Amirul Mukminin. Begitu juga denganmu, Aslam. Amin.
Sebentar lagi, dengarlah suara airnya. Ini tandanya sudah akan matang. Sabar ya sayang. Ibu masaknya kenapa lama? Sebentar ya, Ibu cicipi dulu. Aku tidak sanggup lagi, Bu. Aku lapar. Sudah. Sepertinya masih kurang matang. Bagaimana kalau kalian tunggu di tempat tidur saja? Nanti kalau sudah matang, Ibu akan memberitahu kalian, ya? Baiklah, Bu. Tapi benar ya, Bu. Ayo deh, kita tunggu di sini ya. Ya Allah, kasihanilah kami. Lepaskanlah kami dari kemiskinan ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami orang yang dalam perjalanan. Bolehkah kami singgah sebentar? Di luar udaranya sangat dingin. Sebentar. Siapakah tuan berdua? Ada perlu apa? Wahai ibu, tolonglah kami. Izinkan kami beristirahat sejenak. Kami sangat kedinginan. Tolonglah. Baiklah, silahkan masuk. Tapi maaf, saya sedang sibuk sehingga tidak bisa melayani kalian. Kalau kalian ingin sekedar istirahat sebentar, silahkan di sini. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Tadi kami mendengar anak-anakmu menangis. Benar. Apa gerangan yang menyebabkan mereka menangis, Bu? Mereka merengek minta makan. Lalu apakah mereka sudah mendapatkannya? Belum. Bukankah kau sudah memasak? Apakah makanan itu belum matang? Iya, dan tidak akan pernah matang. Tidak akan pernah matang. Memangnya apa yang sedang kau masak, Ibu? Lihatlah sendiri. Kenapa engkau memasak batu, Ibu? Ini kulakukan untuk menenangkan anak-anak yang mengira aku sedang memasak makanan. Dan mereka mau menunggu sampai mengantuk dan tertidur. Ini semua gara-gara Umar. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya dia seperti ini. Tapi biar Allah yang mengadili antara aku dan Umar. Mengapa bisa begitu, wahai ibu? Memangnya ada apa dengan Umar? Pasti dia sedang bersantai-santai di rumahnya. Sementara sedikit pun ia tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin seperti kami. Ya Allah, apa yang telah kuperbuat? Aku telah menzalimi rakyat yang menjadi tanggunganku sendiri. Ibu, mana makanannya? Ibu, aku lapar. Ibu. Ibu. Aku lapar. Astaghfirullahaladzim. Mungkinkah
masih banyak lagi orang-orang yang kelaparan di luar sana. Sementara aku tidak mengetahuinya. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Berilah aku kekuatan untuk dapat memimpin negeri ini dengan amanah. Hei ibu, jangan bicara sembarangan ya. Ibu tahu tidak? Baiklah ibu, kami mohon pamit dulu. Terima kasih atas kebaikan ibu. Semoga Allah membalasnya. Aslam, mari kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Lancang sekali ibu itu. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tunggu, wahai Umar. Kenapa tergesa-gesa begini? Ada apa? Ya Allah, ampunilah kelalaian hamba-Mu ini. Aku tidak tahu kalau masih ada yang kesusahan, sementara aku pemimpinnya. Wahai Amirul Mukminin, apa yang hendak kulakukan dengan gandum itu? Lalu, untuk apa pula daging itu? Aku akan mengantarkannya untuk ibu tadi, wahai Aslam. Tapi tidak sekarang kan? Tidak, harus sekarang juga. Bukankah masih ada waktu bila kita mengantarnya besok pagi? Apakah kau dapat menjamin bahwa Allah tidak akan mencabut nyawaku malam ini? Sedangkan masih ada rakyatku yang kelaparan di luar sana. Baiklah, kita akan antarkan malam ini. Biar aku saja mengantarkannya sendiri, dan engkau silahkan beristirahat. Tidak, biar aku saja. Aku tidak akan bisa tidur sampai aku dapat memastikan bahwa tidak ada lagi rakyatku yang kelaparan di luar. Tapi, engkau kan pemimpin kami, wahai Umar, dan aku pembantumu. Biar aku saja memanggulnya. Justru karena aku pemimpin kalian, aku yang harus bertanggung jawab. Wahai Umar, Amirul Mukminin, apa kata orang tentang aku yang membiarkan tuannya menanggung beban, sementara aku hanya melihatnya saja? Terima kasih Aslam, engkau memang baik. Tapi apakah engkau akan menanggung dosaku di akhirat nanti karena kelalaian ini? Biarlah aku yang memanggul dan mengantarnya sendiri. Semoga Allah mengampuniku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku, Ibu. Seperti suara orang yang tadi singgah.
Ada apakah gerangan sehingga bapak-bapak datang kembali ke sini? Bolehkah aku masuk sebentar? Aku membawa sedikit makanan, Bu. Gimana teman-teman, dari kisah tadi kita dapat melihat dan mengambil sifat-sifat beliau yang sangat mulia, bukan? Mulai dari beliau datang dan tidak langsung mengatakan kalau beliau adalah khalifah. Bahkan di situ beliau merasa bersalah karena tidak tahu kalau ada rakyat yang kelaparan. Yang demikian kehidupannya. Beliau tidak marah karena dikatakan zolim. Beliau bahkan merasa bersalah, merasa berdosa, karena dia tahu hal itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, teman-teman sekalian, dari kisah keteladanan tadi tentunya kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang berharga. Dan pastinya teman-teman juga bisa dong mengambil hikmahnya. Nah, kalau dari saya sendiri, hikmahnya yang pertama, beliau itu adalah sahabat, seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Terbukti beliau langsung turun tangan kan. Nah, yang kedua, beliau itu pemimpin yang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berusaha semaksimal mungkin loh untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat-rakyatnya. Teman-teman lihat sendiri kan tadi dalam video, beliau itu sadar bahwa hal itu semuanya yang beliau lakukan akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga seharusnya begitu, meneladani sifat-sifat beliau dan menyadari bahwa semua hal itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Ya, gak kerasa ya, ternyata sudah selesai semuanya. Semoga teman-teman semuanya paham ya dan dapat meneladani sifat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.